penarikan kas dari kas besar atau brankas. Transaksi penarikan kas dari kas besar adalah transaksi yang pertama dilakukan kasir sebelum melakukan transaksi lainnya. Transaksi ini berfungsi untuk mengisi kas kasir sebagai modal untuk memulai transaksi. Karena dalam transaksi sehari-hari, kasir tidak bersinggungan langsung dengan kas besar, namun melalui kas yang terdapat di kas kasir. Lalu, di gambar sudah terlihat, klik menu, lalu kasir. Kemudian, klik transaksi kas besar. Selanjutnya, berikan checklist pada menu transaksi penerimaan dari kas besar. Isi jumlah nominal yang diinginkan di dalam amount. Isi keterangan transaksi untuk mempermudah apabila terjadi kesalahan di dalam kolom keterangan. Klik simpan, kemudian OK. Yang kedua, transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung. Transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung adalah transaksi setoran dan penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara datang langsung ke kantor LKM untuk melakukan setoran ataupun penarikan. Klik menu kasir, kemudian pilih menu transaksi tabungan yang dalam menu ini terdapat menu untuk setoran tunai, tarik tunai, overbooking, simpanan, dan overbooking angsuran. Lalu, pilih transaksi yang diperoleh, yaitu setoran tunai. Pilih nama nasabah yang melakukan transaksi pada menu cari, sehingga muncul daftar nasabah yang telah terdaftar. Kemudian, input nilai nominal yang ditransaksikan di dalam kolom nominal. Lalu, input keterangan transaksi di dalam transaksi. Lalu, apabila semua telah diinputkan, maka disimpanlah transaksi tersebut dengan klik simpan. Selanjutnya, yang ketiga, transaksi overbooking atau pemindahan bukuan antar rekening tabungan. Transaksi overbooking adalah transaksi pemindahan bukuan sejumlah nilai uang dari satu rekening tabungan ke rekening tabungan yang lain. Klik menu kasir atau teller, kemudian pilih menu transaksi tabungan, menu kotak dialog kasir atau teller. Selanjutnya, pilih nama nasabah yang ingin melakukan transaksi overbooking, kemudian input nilai nominal yang akan dipindah bukukan di dalam amount atau nominal transaksi. Kemudian pilih nama nasabah tujuan pemindahan bukuan dalam kotak pencarian di bagian bawah. Kemudian isikan nomor slip pada kolom nomor slip. Selanjutnya, input keterangan transaksi di keterangan kemudian disimpan. Selanjutnya, apabila ingin melakukan pencetakan di dalam buku tabungan nasabah, maka klik tombol cetak buku sehingga muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Selanjutnya, di dalam menu ini memiliki fitur untuk mencetak identitas buku hingga print transaksi yang telah diproses oleh kasir. 4. Transaksi penyetoran deposito. Untuk melakukan transaksi deposito, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu kasir dari menu utama. Kemudian, pilih menu transaksi simpanan berjangka seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Kemudian, pilih transaksi. Selanjutnya, akan nampak kotak dialog transaksi di simpanan berjangka seperti di dalam gambar di bawah ini. Kemudian, cari nama nasabah yang melakukan transaksi setoran dan nominal uang yang disetorkan di dalam nominal. Kemudian, marketing yang melakukan jemput bola. Atau ketika nasabah datang langsung, tuliskan kantor. Lalu nomor slip disesuaikan. Lalu, pesan untuk memperjelas dan memberikan keterangan jika diperlukan. Kemudian, simpan. 5. Transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif.
Transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif adalah transaksi setoran maupun penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah di pasar atau di tempatnya masing-masing dengan dititipkan kepada petugas account officer. Jadi, nasabah tidak datang ke BMT dalam melakukan transaksi. Caranya adalah klik menu kasir, kemudian pilih transaksi kolektif. Di dalam kotak dialog kasir, pilih menu transaksi kas. Pilih menu transaksi kolektif. Isikan secara manual nomor rekening tiap nasabah yang melakukan setoran atau penarikan lalu tekan enter, sehingga akan muncul nama nasabah yang bersangkutan. Kemudian, masukkan nominal uang yang telah disetorkan pada kolom nominal, margin atau fee atau bagi hasil, dan cadangan resiko diisikan sesuai kebijakan KJKS BMT. Masukkan kode marketing yang melakukan transaksi jemput bola kepada nasabah yang bersangkutan. Nomor slip diisi menyesuaikan nomor urut transaksi. Kemudian, isikan pesan transaksi jika diperlukan untuk memperjelas keterangan saat diperlukan. Kemudian, enter, sehingga akan muncul tambahan transaksi pada kolom bagian bawah. Jika sudah dimasukkan semua transaksi kolektif yang ditarik, maka lalu klik tombol simpan. 6. Transaksi pencairan deposito. Transaksi pencairan deposito adalah penyerahan kembali sejumlah uang kepada nasabah yang telah jatuh tempo depositonya atau telah tiba jangka waktu pencairan simpanannya. Untuk melakukan pencairan, laporkan dahulu ke accounting bahwa ada yang melakukan pencairan deposito. Yang kemudian, accounting akan melakukan jurnal dari deposito atas nama Fulan ke simpanan biasa atas nama Fulan. Kemudian, kasir melakukan pencairan sebagaimana melakukan transaksi penarikan simpanan biasa bila mana simpanan biasa atas nama Fulan sudah terisi dengan jurnal accounting tadi. 7. Transaksi pencairan pembiayaan. Transaksi pencairan pembiayaan adalah transaksi penyerahan uang dari pihak LKM kepada pihak nasabah yang telah disetujui pengajuan pembiayaannya. Transaksi ini dilakukan setelah akad ditandatangani. Selaku kasir bisa melakukan transaksi pencairan setelah simpanan nasabah terisi oleh jurnal pencairan oleh accounting sejumlah nilai pencairan. Pencairan dilakukan dengan cara seperti penarikan biasa. 8. Transaksi setoran angsuran pembiayaan. Transaksi setoran angsuran pembiayaan adalah setoran yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dalam melunasi pembiayaan yang telah mereka terima dan mereka bagi hasil yang telah mereka janjikan. Caranya, klik menu kasir. Kemudian, pilih menu transaksi angsuran. Dalam menu ini terdiri dari sub-menu yakni angsuran tunai dan overbooking angsuran. Kemudian, pilih menu transaksi angsuran tunai. Kemudian, pilih nama nasabah yang ingin melakukan transaksi angsuran dengan mengklik tombol cari dalam menu. Isikan jumlah pokok angsuran dalam kolom pokok, kemudian kolom bagi hasil atau margin atau fee diisikan menyesuaikan akad yang dipakai dalam transaksi. Untuk transaksi angsuran piutang murabahah atau ijarah atau piutang yang berpendapatan ditangguhkan, masukkan seluruh angsuran pokok ditambah margin ke kolom pokok. Kemudian, masukkan sebesar nilai margin ke kolom margin atau basil. Kemudian, untuk pembiayaan musyarakah, mudharabah, masukkan di kolom pokok sebesar pokok dan di kolom basil sebesar basil diterima. Kemudian, isikan kolom cadangan resiko yang disesuaikan dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan. Masukkan kode marketing yang melakukan penarikan terhadap nasabah yang bersangkutan. Isikan nomor slip menyesuaikan dengan nomor urut transaksi.
isikan kolom pesan dengan keterangan yang memperjelas transaksi yang dilakukan. Setelah cukup, simpan transaksi. 9. Transaksi penerimaan pendapatan. Transaksi penerimaan pendapatan adalah transaksi penerimaan kas yang berasal dari pendapatan. Namun, yang dicatatkan dalam transaksi ini adalah pendapatan margin atau bagi hasil. Karena pendapatan margin dan bagi hasil otomatis terbentuk pada saat nasabah melakukan setoran angsuran pembiayaan. Caranya, klik menu kasir, kemudian pilih menu PPOB, Payment Point Online Bank. Isikan nominal transaksi PPOB yang dilakukan, kemudian berapa pendapatan, kemudian simpan dengan klik simpan. Yang ke-10, mencetak buku tabungan. Cetak buku tabungan adalah fasilitas yang disediakan untuk mencetak hasil transaksi atau mutasi rekening tabungan dan saldo akhir ke dalam buku tabungan nasabah yang bersangkutan. Caranya, klik menu kasir, kemudian pilih menu display atau print. Kemudian pilih buku simpanan. Dalam menu ini terdiri dari cetak identitas buku yang digunakan untuk mencetak informasi nasabah ke dalam buku tabungan, yang terdiri dari nama, nomor rekening, dan alamat nasabah. Kemudian ada menu print transaksi, yaitu menu yang digunakan untuk mencetak transaksi yang dilakukan nasabah ke dalam buku tabungan. Berikut contoh tampilan informasi buku tabungan yang siap untuk dicetak. 11. Setoran akhir hari ke kas besar atau brankas. Setoran akhir hari ke kas besar adalah proses transaksi penyerahan sisa uang yang terdapat pada kasir ke kas besar atau brankas. Setelah semua transaksi selesai dibukukan oleh kasir, agar saldo kas box teller menjadi 0. Caranya, klik menu kasir, pilih transaksi kas besar, sehingga muncul tampilan kotak dialog seperti gambar di bawah ini. Kemudian, pilih transaksi setor ke kas besar. Isi jumlah nominal yang diinginkan di dalam nominal. Kemudian, isikan nomor slip yang disesuaikan dengan nomor urut transaksi. Kemudian, isi keterangan transaksi di dalam keterangan untuk mempermudah apabila terjadi kesalahan. Lalu, klik simpan, kemudian OK. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan penulisan PowerPoint, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.